Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan membaca buku Stop Berdalihnya. Saat ini sudah sampai ke bab 11. Bab 11, disiplin diri dan penjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan, tidak ada yang terjadi hingga ada penjualan. Red Motley. Elemen terpenting dalam kesuksesan bisnis adalah tindakan menjual. Tidak ada yang terjadi hingga ada penjualan. Semua pabrik, bisnis, kantor, dan produsen barang dagangan, serta jasa melompat ke dalam tindakan hanya ketika di suatu tempat melakukan penjualan pada seseorang. Menjual adalah salah satu profesi paling sulit di Amerika. Profesi ini juga merupakan satu-satunya profesi saat seseorang bisa memulai dengan kepiawaian terbatas dan untuk meraih salah satu pemasukan tertinggi dalam perekonomian. Bergerak ke depan dan ke atas dalam penjualan mirip dengan menyetir autobahn di Jerman. Tidak ada batas kecepatan. Anda bisa bergerak sejauh dan secepat yang Anda mau dengan menginjak akselerator ambisi dan determinasi Anda sendiri untuk menjadi luar biasa dalam profesi penjualan. Kesuksesan atau kegagalan bisnis. Analisis selama bertahun-tahun telah dilakukan terhadap ribuan perusahaan bangkrut atau gulung tikar untuk menentukan alasan kegagalan mereka. Setelah semua data dipilah dan dipelajari, kelihatannya semua kegagalan bisnis berakar pada satu alasan, penjualan yang rendah. Sebaliknya, saat bisnis sukses, tumbuh dan menuai keuntungan, meningkatkan harga saham, dan menawarkan kesempatan bagi lebih banyak dan lebih banyak orang, alasannya bisa disarikan ke dalam satu faktor, penjualan yang tinggi. Semua alasan lain hanyalah nomor 2. Hampir semua yang Anda lakukan dalam bisnis meningkatkan atau menurunkan penjualan. Semua membantu atau merusak. Semua menarik atau mempertahankan lebih banyak pelanggan atau menjauhkan mereka. Semua berarti jika berkaitan dengan penjualan. Disiplin meningkatkan penjualan. Entah merupakan tenaga penjual atau pemilik bisnis, Anda memerlukan disiplin diri untuk berfokus dan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan setiap jam dalam setiap hari kerja. Kelompok periset mewawancarai beberapa ratus eksekutif senior dan pemilik bisnis dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Seberapa pentingkah penjualan dan pemasaran bagi bisnis Anda? Tanpa kecuali, mereka semua menjawab, penjualan dan pemasaran mutlak penting bagi perusahaan kami untuk bertahan dan tumbuh. Para periset itu kemudian melakukan suatu kajian waktu dan gerakan pada para eksekutif dan pemilik bisnis yang sama. Mengikuti mereka kemanapun dan melacak penggunaan waktu mereka dalam jangka waktu 1 bulan. Pada akhir masa itu, mereka menyelesaikan perhitungan dan menentukan bahwa rata-rata pemilik bisnis dan eksekutif yang mengaku penjualan mutlak penting bagi perusahaan mereka untuk bertahan dan tumbuh, menghabiskan hanya 11% dari waktu mereka pada penjualan dan pemasaran. Sisa waktu yang ada digunakan untuk rapat, diskusi, surat menyurat, pekerjaan administratif, makan siang, dan sejumlah aktivitas lain yang tidak berkontribusi apapun terhadap peningkatan penjualan. Jika Anda adalah seorang manajer atau pemilik bisnis, Anda harus mendisiplinkan diri untuk memfokuskan sebagian besar waktu dan perhatian Anda untuk membuat tenaga pemasaran Anda meningkatkan penjualan.
yang padanya perusahaan Anda bergantung. Anda harus menggunakan 75% waktu Anda untuk bekerja dengan tenaga pemasaran Anda dan menemani mereka ketika mereka mengunjungi pelanggan untuk melakukan presentasi dan penjualan. Kerjakan tugas administratif Anda sebelum atau setelah bekerja, tapi selama jam kerja. Ketika pelanggan ada untuk Anda temui, Anda harus mendedikasikan diri sepenuhnya pada peningkatan penjualan. Cerita singkat, cara untuk bangkrut. Beberapa tahun lalu, saya memulai satu bisnis baru. Saya mengembangkan produk dan kemudian mulai mengiklankannya melalui pos, langsung, radio, televisi, dan koran. Saya membiarkan diri saya sendiri sepenuhnya berkutat dengan kegiatan pekerjaan administratif dan periklanan. Di akhir tahun, saya kehabisan uang dan bisnis saya pun nyaris bangkrut. Pada saat itu, saya menyadari saya sudah menjauhkan pandangan dari bola penjualan. Selama Natal, saya pun duduk dan merancang satu proses penjualan lengkap. Pada tanggal 2 Januari, saya mengangkat telepon dan mulai membuat janji. Dalam 2 bulan berikutnya, yang penuh dengan kegiatan penjualan terfokus dan agresif, saya melakukan bisnis lebih banyak daripada yang saya lakukan di sepanjang tahun sebelumnya. Saya menyelamatkan bisnis saya dan rumah saya, dan saya tidak pernah kehilangan pandangan akan fokus itu lagi. Salah satu pertanyaan terpenting yang bisa Anda ajukan sebagai tenaga penjual, wirausaha, atau pemilik bisnis adalah, apakah yang sedang Anda lakukan sekarang ini membawa pada penjualan? Ajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri berulang kali sepanjang hari. Setiap kali jawaban yang muncul adalah tidak, Anda harus segera menghentikan apapun yang sedang Anda lakukan, yang bernilai rendah, dan mengalihkan perhatian Anda dari peningkatan penjualan. Selain itu, pastikan semua orang dalam perusahaan Anda yang bertanggung jawab terhadap penjualan juga mengajukan dan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban iya sepanjang hari. Atasi rasa takut ditolak. Dengan berasumsi Anda memiliki produk atau jasa menarik, satu dengan harga masuk akal dan sesuai pasar saat ini. Masalah terbesar yang tenaga penjual lewat telepon dan tenaga penjual lapangan hadapi adalah penolakan. Rasa takut ditolak menyabotase karir penjualan, serta melemahkan kegiatan penjualan secara lebih mengerikan dibanding faktor tunggal manapun. Itu adalah rintangan terbesar bagi kesuksesan penjualan. Diperlukan disiplin luar biasa besar bagi tenaga penjual untuk bangun setiap pagi lalu keluar dan menghadapi penolakan tak terelakkan yang mereka tahu akan mereka terima sepanjang hari. Kebanyakan orang tidak bisa menangani penolakan terus-menerus. Oleh karenanya, untuk menghindari rasa sakit emosional yang datang bersama penolakan, banyak tenaga penjual berkutat dengan serangkaian aktivitas, salah satu tempat agar tidak mendapatkan penolakan. Oleh karenanya, untuk menghindari rasa sakit emosional yang datang bersama penolakan, banyak tenaga penjual berkutat dengan serangkaian aktivitas salah tempat agar tidak mendapatkan penolakan. Pertama, mereka melakukan kunjungan lebih sedikit. Menurut Columbia University, rata-rata tenaga penjual bekerja selama 90 menit per hari. Dengan kata lain, hanya sekitar 1,5 jam dari hari kerja yang 8 jam. Mereka menghabiskan sisa waktu dengan melakukan pemanasan,
dan persiapan, melakukan tugas administratif, memeriksa internet, membaca koran, mengobrol dengan rekan kerja, datang terlambat, pulang lebih cepat, dan memperpanjang saat makan siang serta minum kopi. Akibatnya, di penghujung hari, rata-rata tenaga penjual hanya bekerja selama 90 menit. Tambahlah waktu tatap muka dengan pelanggan dan prospek. Kapankah seorang tenaga penjual bekerja? Seorang tenaga penjual bekerja hanya ketika ia beradu telinga, di telepon atau bertatap muka dengan seseorang yang bisa dan akan membeli dalam jangka waktu yang masuk akal. Hukum bagi kesuksesan penjualan bisa diringkas dalam 9 kata. Habiskan lebih banyak waktu bersama prospek yang lebih baik. Tidak ada cara lain untuk menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi, konsisten, dan bisa diprediksi. Namun, karena takut ditolak, tenaga penjual melakukan penangguhan dan penundaan di sepanjang hari penjualan. Melakukan apa saja yang mungkin untuk menghindari tatap muka dengan orang yang bisa mengatakan tidak. Kunci kesuksesan penjualan seperti yang saya pelajari sebagai tenaga penjual muda adalah menyadari bahwa penolakan tidak bersifat pribadi. Pelanggan prospektif selalu mengucapkan kata-kata seperti tidak, saya tidak tertarik, atau variasi dari saya tidak menginginkannya, saya tidak membutuhkannya, saya tidak bisa menggunakannya, saya tidak mampu membelinya, saya sudah punya, dan saya senang dengan pemasok saya yang sudah ada. Tenaga penjual profesional menyadari semua itu sekadar respons normal dan alami terhadap tawaran komersial apapun di sebuah pasar yang kompetitif. Sekali lagi, semua penolakan itu tidak bersifat pribadi, jadi jangan diambil hati. Tetaplah positif dan optimistis. Kunci bagi kesuksesan penjualan adalah menghilangkan rasa takut ditolak, menjadi begitu percaya diri dan optimis hingga Anda bisa secara berkelanjutan terus melakukan kunjungan sepanjang hari dan tetap positif serta riang. Seperti yang Winston Churchill katakan, kesuksesan adalah kemampuan melangkah dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Ada hubungan langsung antara jumlah kotak pelanggan baru yang Anda buat dan level penjualan Anda. Jika Anda ingin meningkatkan jumlah penjualan, cukup disiplinkan diri untuk menemui lebih banyak prospek. Ketika menaikkan tingkat aktivitas penjualan, Anda juga mengaktifkan hukum probabilitas untuk bekerja atas nama Anda. Anda mengambil keuntungan dari hukum rata-rata. Anda menggunakan angka untuk memastikan kesuksesan. Cara menggandakan penjualan. Praktikan prinsip menit dalam pekerjaan penjualan Anda. Prinsip ini mengatakan bahwa jika Anda memperoleh semua uang yang Anda dapatkan hari ini berdasarkan jumlah menit yang Anda habiskan untuk bertatap muka dengan pelanggan hari ini, dengan meningkatkan jumlah menit tersebut, Anda juga bisa meningkatkan penjualan. Terhadap tenaga penjual lapangan, jika kita mendorong mereka mengadakan jumlah menit yang mereka habiskan untuk bertatap muka dengan pelanggan. Kita mengajari mereka untuk menggunakan setiap keping kecerdasan serta kreativitas yang mereka punya untuk meningkatkan jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berbicara langsung dengan prospek, bukannya mengikuti jalur ketahanan minimal dan membiarkan diri mereka menunda keluar ke pasar.
Dalam hampir semua kasus, ketika seorang tenaga penjual menggandakan jumlah menit yang dihabiskan untuk beradu telinga atau bertatap muka dengan pelanggan, penjualan tenaga penjual itu ikut berlipat ganda. Ini bukan kebetulan, ini terjadi berdasarkan hukum probabilitas. Kendalikan aktivitas penjualan Anda. Jarang Anda bisa tahu akan datang dari mana penjualan Anda selanjutnya. Oleh karenanya, Anda perlu membentangkan jaring besar dan berbicara dengan sebanyak mungkin pelanggan prospektif. Penjualan nyata itu sendiri tidak berada di bawah kendali langsung Anda. Hal itu dikendalikan oleh sejumlah faktor yang tentangnya hanya sedikit yang bisa Anda lakukan. Namun, aktivitas yang membawa pada penjualan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Aturannya adalah lakukan apa yang Anda bisa lakukan dengan apa yang Anda punya, tepat di tempat Anda berada. Untuk meraih kesuksesan penjualan tingkat tinggi, Anda harus mendisiplinkan diri merencanakan jadwal hari dan minggu Anda. Anda harus mendisiplinkan diri merencanakan aktivitas penjualan Anda, terutama aktivitas pemprospekan Anda setiap hari, dan kemudian Anda harus mendisiplinkan diri untuk mengikuti rencana dan resolusi Anda tersebut. Tingkatkan rasio Anda. Ada rasio tertentu dalam penjualan yang sangat menentukan berapa banyak penjualan yang Anda buat. Rasio ini beragam, bergantung pada level pengalaman dan kepiawaian Anda, persaingan, harga produk, atau jasa Anda, juga pasar luas. Meski begitu, rasio ini selalu ada. Rasio langsung antara jumlah call yang Anda buat dan jumlah pelanggan prospektif yang bisa Anda ajak bicara atau kunjungi. Rasio langsung antara jumlah pelanggan prospektif yang Anda ajak bicara atau temui dan jumlah prospek yang bisa Anda tindak lanjuti. Lalu, rasio langsung antara jumlah orang yang Anda tindak lanjuti dengan proposal serta presentasi dan jumlah penjualan yang Anda dapatkan. Anda juga bisa memikirkan ini sebagai corong penjualan. Ke dalam corong tersebut, yaitu ujung yang lebar, masuklah prospek Anda. Bagian kedua dari corong adalah presentasi Anda. Bagian ketiga adalah saat Anda menindaklanjuti dan melakukan penjualan. Kunci bagi kesuksesan penjualan. Ketika berkaitan dengan peraihan kesuksesan dalam penjualan, ada dua tanggung jawab di pundak Anda. Pertama, jaga agar corong Anda selalu penuh. Selalu miliki lebih banyak prospek untuk Anda hubungi ketimbang waktu yang Anda punya di sepanjang hari. Jangan pernah biarkan corong Anda kosong. Jangan pernah kehabisan prospek. Kedua, jadilah lebih baik pada tiap tahap penjualan. Belajarlah, bacalah, dengarkan program audio, dan tingkatkan kepiawaian Anda dalam memprospek. Melakukan presentasi dan menyelesaikan penjualan. Semakin hebat Anda, semakin sedikit prospek yang Anda butuhkan di puncak corong untuk memicu penjualan yang keluar dari dasar corong. Mulai pagi-pagi. Disiplinkan diri untuk melakukan kunjungan pertama pagi-pagi sekali pada jam 7 atau 8. Jika mengawali hari dengan kunjungan penjualan secara langsung, Anda akan lebih berenergi dan termotivasi untuk terus menjual sepanjang hari. Disiplinkan diri untuk mengumpulkan kunjungan pada satu wilayah geografis kecil sehingga Anda bisa bertatap muka dengan lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat.
Banyak tenaga penjual akibat ketakutan mereka terhadap penolakan menyebar kunjungan ke wilayah geografis yang luas dan kemudian meyakinkan diri sendiri bahwa mereka benar-benar bekerja kala sebenarnya mereka hanya berkendara dari satu kunjungan ke kunjungan lain. Ingat, Anda bekerja hanya ketika Anda beradu telinga atau bertatap muka dengan seseorang yang bisa dan akan membeli dalam jangka waktu yang masuk akal. Di saat selain itu, Anda hanya menganggur. Tetapkan standar lebih tinggi untuk diri Anda sendiri. Disiplinkan diri Anda untuk bertindak setiap menit sepanjang hari seolah semua orang sedang memperhatikan Anda. Tenaga penjual lapangan membutuhkan disiplin dalam level lebih tinggi dibanding orang-orang yang bekerja di kantor, tempat semua orang bisa melihat mereka. Karena tenaga penjual lapangan hanya sendirian, seperti gerilyawan di hutan penjualan. Godaan untuk menurunkan aktivitas, menganggap enteng atau minum kopi atau makan siang dan bukan melakukan kunjungan penjualan tidak pernah berhenti. Untuk berkinerja terbaik, Anda harus mendisiplinkan diri Anda sendiri untuk bekerja sepanjang hari. Seolah manajer penjualan Anda ikut berkendara. Bayangkan, manajer penjualan Anda duduk di sebelah Anda di sepanjang hari. Bagaimana Anda akan bekerja secara berbeda jika seseorang menemani Anda dan mengamati semua yang Anda lakukan seharian? Apapun jawaban Anda, begitulah seharusnya Anda bekerja, bahkan ketika tidak ada siapa-siapa di sekitar Anda. Semua keterampilan menjual bisa dipelajari. Untuk menjadi salah satu tenaga penjual dengan bayaran tertinggi dalam industri Anda harus mendisiplinkan diri, mempraktikkan pengembangan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Baca tulisan dalam bidang Anda setiap hari. Dengarkan program audio edukasional di mobil Anda saat berkendara. Hadiri semua seminar penjualan yang bisa Anda hadiri, entah disponsori oleh perusahaan Anda atau tidak. Dedikasikan diri pada pembelajaran berkelanjutan, seolah masa depan Anda bergantung padanya, karena memang begitu. Titik balik dalam kehidupan saya ketika saya menjadi tenaga penjual muda, frustrasi dan tidak bahagia, berputar-putar dan hampir tidak bisa membiayai hidup, adalah ketika saya mempelajari hukum sebab akibat. Saya melihat bahwa kalau Anda melakukan apa yang sebagian besar orang sukses lakukan secara terus-menerus, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk pada akhirnya meraih hasil dan imbalan yang sama seperti yang mereka terima. Saya melihat setiap tenaga penjual dalam 10% teratas mengawali karir dari 10% terbawah. Semua orang yang begitu hebat sekarang ini dulu berada pada suatu titik yang sangatlah payah. Setiap orang yang berada di puncak dalam bidang Anda dulu pada suatu ketika bahkan sama sekali tidak berada dalam bidang Anda dan tidak tahu bidang Anda itu apa. Saya melihat semua keterampilan menjual itu bisa dipelajari. Anda bisa mempelajari keterampilan menjual apapun yang Anda perlu pelajari untuk meraih sasaran penjualan apa saja yang Anda bisa tetapkan untuk diri Anda sendiri. Tidak ada batasan selain batasan yang Anda tempatkan pada diri Anda sendiri dengan pemikiran Anda sendiri. Jika mendisiplinkan diri untuk menjadi salah satu tenaga penjual papan atas dalam bidang Anda akan mendapati diri Anda pasti akan berbelok pada satu tikungan penting dalam karir Anda. Mayoritas tenaga penjual hanya melakukan apa yang mereka perlu lakukan untuk mempertahankan pekerjaan. Namun, mereka yang memutuskan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang mereka meraih jauh lebih banyak ketimbang siapapun.
Tugas Anda adalah menjadi salah satu dari mereka. Pada bab selanjutnya, kita akan berbicara tentang uang dan bagaimana praktik disiplin diri dalam wilayah ini bisa secara dramatis menaikkan kecenderungan Anda meraih semua sasaran finansial Anda. Latihan tindakan. 1. Lihatlah diri Anda sebagai presiden perusahaan penjualan pribadi. Anda sendiri sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil penjualan. Ini adalah sikap tenaga penjual dengan bayaran tertinggi. 2. Tetapkan sasaran pendapatan yang jelas dan tertulis untuk diri Anda sendiri untuk 12 bulan mendatang. Juga sasaran untuk tiap bulan dalam setahun. 3. Tentukan secara pasti berapa banyak produk atau jasa yang harus Anda jual demi mendapatkan pendapatan yang Anda dambakan. 4. Tentukan berapa banyak penjualan individu yang harus Anda buat berdasarkan ukuran penjualan serta jumlah komisi yang rata-rata Anda dapatkan. 5. Tentukan berapa banyak prospek yang harus Anda temui berdasarkan pengalaman Anda belakangan ini untuk melakukan penjualan sebanyak itu. 6. Dedikasikan diri pada perbaikan berkelanjutan dalam penjualan dengan membaca setiap hari, mendengarkan program audio di mobil, serta menghadiri seminar penjualan. 7. Habiskan setiap menit dari setiap hari penjualan untuk bertatap muka dengan orang-orang yang bisa dan akan membeli dari Anda tak lama lagi. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari bab 11. Dari bab ini kita bisa belajar banyak bahwa agar sebuah bisnis bertahan, satu-satunya jalan hanya harus ada penjualan. Dan tugas seorang pebisnis adalah bagaimana caranya agar selalu ada penjualan dan penjualan ini terus meningkat. Dan untuk bisa melakukan itu agar waktunya tidak terbuang sia-sia, setiap detik, setiap tindakan yang dilakukan kita harus menanyakan kepada diri kita, apakah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan menghasilkan penjualan atau penghasilan pada usaha kita nanti. Dan satu hal terakhir yang menarik dari bab ini adalah bahwa kita harus terus belajar dan memperkaya diri. Bahkan kadang-kadang kita mentok atau tidak tahu melakukan sesuatu, itu karena kita tidak tahu apa-apa. Kita kehabisan ilmu untuk menghadapi kondisi atau tantangan bisnis yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar, semangat terus, dan semoga yang disampaikan di buku bab 11 ini banyak manfaatnya. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di bab 12. Assalamualaikum.